Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita laksanakan mendapat keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ibu bacakan materi kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas atau mendekati zina. Nah, di sini terlihat peta konsep. Sekarang Ibu sampaikan di sini ada tentang menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas, yang mana termasuk atau termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang tadi yang Ibu sampaikan tentang larangan perbuatan zina. Kemudian yang berikutnya terdapat lagi di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, yang mana di situ tentang hukuman bagi pelaku zina. Kemudian ada di bawahnya ya tentang pergaulan bebas. Di sini nanti Ibu sampaikan faktor penyebab ya, kemudian yang harus kita jauhi. Maaf, di sini ada faktor penyebab dan dampak negatif ya. Selanjutnya Ibu bacakan ya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Ya. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa tentang pergaulan bebas atau menghindari perbuatan zina itu termasuk atau termaktub di dalam Al-Quran. Di sini ditegaskan tentang perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan yang pertama, sanksi hukum dari Allah sangat berat. Yang kedua, atau mungkin bisa disebut yang B ya, pelaku zina diberikan hukuman. Yang berikutnya lagi, yang C, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Kemudian yang D, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. Kemudian lagi ya nak ya, yang bagian E, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal.
Yang terakhir atau yang F, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Yang berikutnya lagi, di sini ada faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang A, atau mungkin bisa kita sebut yang pertama, faktor dari dalam. Nanti ada yang disebut dengan faktor dari luar. Ibu sampaikan terlebih dahulu faktor dari dalam, yaitu diantaranya lemahnya pemahaman iman dan Islam. Kemudian yang berikutnya, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba. Yang berikutnya, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Yang berikutnya lagi, gaya hidup. Terakhir, ya, Ibu sampaikan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina bila dilihat dari faktor atau dari faktor luar. Yang pertama, ya, paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Kemudian, lemahnya kontrol orang tua. Yang berikutnya, ya, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Yang berikutnya lagi, pengaruh media massa. Yang terakhir, ya, anak-anak dengarkan baik-baik yang Ibu sampaikan, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas belajar. 3. Baik, Ibu lanjutkan ya. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Yang pertama, melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, pergaulan lawan jenis yang permisif. Yang keempat, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima, terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS. Yang keenam, yang terakhir, terjadinya tindak kekerasan. Yang berikutnya lagi, manfaat dan hikmah dari menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit kelamin.
Yang kedua, akan terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, terhindar dari penyakit kelamin. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan, yang pertama dengan yang ketiga ya, sama ya. Yang keempat, terjaganya nama baik keluarga. Yang kelima, terhindar dari aib memalukan. Yang keenam atau yang terakhir, jiwa dan raga tetap bersih. Demikianlah yang Ibu sampaikan dari materi tadi, yang mana di situ tadi sudah Ibu sampaikan tentang bagaimana kita harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oleh karena itu, anak-anak Ibu, kita harus membentengi diri kita dengan iman yang kuat, ya. Dan lebih-lebih kita harus menjaga kesehatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi diri Ibu secara pribadi dan anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, bisa ya menjaga diri dan terkhusus lagi untuk anak-anak Ibu secara pribadi. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.